Kangkung merupakan salah satu jenis sayuran yang sangat populer di Indonesia. Banyak aneka masakan sayuran yang berbahan dasar sayuran kangkung. Kangkung merupakan tumbuhan yang termasuk jenis sayur-sayuran, serta ditanam sebagai bahan makanan. Sayuran kangkung terbagi menjadi dua jenis, kangkung darat dan kangkung air. Kangkung darat biasanya hanya tumbuh di tempat kering, dengan ciri batangnya lebih kecil, berwarna putih kehijauan, daunnya tidak tebal, serta lebih lunak, dan bunganya berwarna putih bersih. Sedangkan kangkung air biasanya tumbuh di area yang basah, seperti parit, kolam, atau genangan sawah. Batang kangkung jenis ini besar, warnanya hijau lebih gelap, daunnya lebih besar dan agak keras, serta memiliki bunga yang berwarna putih kemerahan. Semua jenis kangkung tersebut bisa tumbuh serta berproduksi dengan baik di dataran rendah sampai dataran tinggi kurang lebih 2000 meter dpl. Dalam keduanya, sejumlah besar bahan organik atau kompos dan air diperlukan agar tanaman ini dapat tumbuh dengan subur. Dalam keduanya, sejumlah besar bahan organik atau kompos dan air diperlukan agar tanaman ini dapat tumbuh dengan subur. Kangkung sangat mudah dibudidayakan, sehingga budidaya tanaman kangkung banyak terdapat di beberapa daerah. Kangkung sendiri memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya sebagai penyembuh penyakit sembelit, pencegah anemia dan diabetes, menyehatkan mata, dan meningkatkan kualitas otak, serta masih banyak manfaat lainnya. Berikut ini akan saya uraikan bagaimana tahapan budidaya tanaman sayuran kangkung. Kalian juga bisa menerapkan tahapan budidaya ini di rumah masing-masing. Maka dari itu, tonton hingga selesai ya. Budidaya tanaman kangkung. Budidaya ini terdapat beberapa tahapan, di antaranya ada perencanaan, persiapan sarana produksi, proses budidaya sayuran kangkung, serta pasca panen. Untuk langkah pertama, ada perencanaan, yaitu menentukan jenis tanaman sayuran yang akan dibudidaya, menentukan tempat budidaya tanaman atau perkebunan atau polybag. Kemudian membuat jadwal kegiatan budidaya. Dan yang terakhir, menyusun kebutuhan sarana dan alat. Tahap kedua, ada persiapan sarana produksi dengan alat dan bahan, yaitu benih kangkung, tanah, kompos, air, sekop kecil, dan sprayer. Kemudian, tahap ketiga yaitu proses budidaya sayuran kangkung yang terdiri dari persiapan lahan, yaitu dengan menyiapkan 6 buah polybag. Dengan setiap polybag diisi kompos serta tanah dengan perbandingan 1:1. Isi polybag dengan kompos dan tanah hingga 3/4-nya terpenuhi. Kemudian ada benih. Tanaman kangkung bisa dibudidayakan dengan cara generatif atau dari biji, ataupun dengan cara vegetatif, stek pucuk batang. Jika lahan atau media tanam sudah siap, langkah selanjutnya yaitu membuat 3 lubang yang tidak terlalu dalam untuk setiap polybagnya. Lalu taruh 2-3 bibit kangkung dalam setiap lubangnya. Kemudian, tutup tipis lubang tersebut dan sirami dengan air menggunakan sprayer. Kemudian ada perawatan, yaitu penyiraman dilakukan secara teratur 2 kali sehari. Namun, bila tanah masih basah, bisa dikondisikan 1 kali sehari.
Lalu, tanaman perlu disiangi setiap 2 kali seminggu agar tanaman terhindar dari hama serta penyakit. Kemudian lakukan pemupukan 14 hari setelah tanam dan lakukan kembali pemupukan di minggu berikutnya. Kemudian ada pemanenan, yaitu kangkung siap panen setelah berumur 30 hari. Panen bisa dilakukan dengan cara memotong, harus menyisakan 2-3 buku. 2-3 buku paling bawah. Panen dilakukan 2-3 minggu sekali. Pemanenan bisa dilakukan 5-11 kali. Cara pemanenan juga bisa dengan mencabut langsung dengan akar-akarnya demi menjaga kesegaran sayuran kangkung. Tahapan yang terakhir yaitu pasca panen. Pasca panen lebih diarahkan untuk menjaga kesegaran kangkung dengan cara meletakkan kangkung yang baru dipanen di tempat yang teduh atau merendam sisi akar dalam air. Kangkung hasil panen dikumpulkan sebanyak 15-20 batang dalam satu ikatan. Dan itulah tahapan-tahapan dari proses budidaya kangkung. Nah, gimana? Semoga sedikit pemaparan saya ini bisa memberikan pemahaman bagaimana cara budidaya kangkung di rumah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.